Halo semuanya, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu topik yang sangat krusial, tapi anehnya sering banget disalahpahami dalam dunia agrikultur regeneratif. Yap, kita akan bahas soal boron. Kita bakal bongkar rahasia bagaimana menguasai manajemen boron ini nggak cuma bisa nyelesain masalah kesehatan tanaman Anda saat ini, tapi juga ngebangun warisan kesuburan yang bakal bertahan lama banget di tanah Anda. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir ya. Nah, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak bikin penasaran. Bayangkan Anda udah menghabiskan banyak biaya mengaplikasikan bertonton kalsium ke lahan Anda, tapi pas dicek, tanamannya sama sekali nggak menyerap kalsium itu. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, dan kepingan puzzle yang hilang dari masalah kalsium Anda ini kemungkinan besar adalah mineral yang super rewel ini, boron. Tanpa boron, kalsium di tanah Anda itu harfiahnya nggak akan kemana-mana. Untuk pemaparan hari ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari mengungkap misteri boron, melihat cara kerjanya di dalam tanaman, mendeteksi kekurangannya, memahami perannya di tanah, dan pastinya manajemen boron secara regeneratif. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Misteri boron terungkap. Kalau kita lihat dari sudut pandang penelitian arus utama, boron ini ibarat anak tiri ya, sangat kurang dipelajari. Para ilmuwan bahkan masih terus menyusun potongan puzzle tentang bagaimana mekanisme pastinya. Tapi, sebagai praktisi langsung di lapangan, kita tahu persis satu hal. Tanpa boron, arsitektur dasar dari tanaman kita bakal mulai runtuh. Kenapa? Karena mineral ini adalah kunci utama untuk membentuk dinding sel dan memastikan transportasi nutrisi berjalan lancar. Sekarang, mari kita zoom in sedikit dan masuk ke bagian kedua. Boron di dalam tanaman. Di tingkat seluler, boron ini punya dua peran yang sangat berbeda. Di dinding sel, ia berfungsi sebagai komponen struktural. Bayangkan dia seperti lem super yang merekatkan protein pektat kalsium. Sementara itu, di membran sel, perannya berubah menjadi komponen fungsional. Di sini, dia bertindak layaknya manajer logistik yang membantu protein mengangkut mineral dan gula ke seluruh bagian tanaman. Nah, di dalam membran sel tadi, ada yang namanya pompa proton. Ini adalah protein yang kerjanya dibantu langsung oleh boron untuk menciptakan gradien konsentrasi. Intinya begini, tanpa bantuan boron di pompa proton ini, gula yang diproduksi tanaman bakal nyangkut. Gula itu cuma bakal menumpuk di daun-daun muda dan gagal didistribusikan ke daun yang lebih tua, ke akar, atau bahkan ke buah yang lagi berkembang. Gawat kan? Lanjut ke bagian ketiga, mendeteksi kekurangan boron. Gimana sih cara kita tahu kalau tanaman kita butuh boron? Karena boron sifatnya sangat tidak mobile di dalam tanaman, gejalanya pasti selalu muncul di bagian yang paling muda dulu. Pengamatan visual itu kunci banget di sini. Kalau Anda nanam keluarga Brassica kayak kembang kol dan lihat batangnya retak-retak, nah itu pertanda awal. Coba perhatikan juga daun mudanya. Kalau tumbuhnya kerdil, melengkung atau menggulung ke atas, itu tandanya tanaman Anda lagi menjerit minta boron. Oh ya, kalau pengisian bulir biji atau buahnya jelek, itu juga indikator kuat kalau transportasi gulanya lagi macet total. Tapi tenang, kita nggak cuma bisa nebak-nebak pakai mata. Kita bisa ngelakuin tes praktis yang namanya differential subtesting. Caranya cerdik banget. Ukur tingkat kemanisan atau Brix di daun termuda pas sore hari. Katakanlah angkanya tinggi, misal 18 karena gulanya numpuk. Terus, besok paginya Anda tes lagi daun yang sama. Kalau angkanya tetap tinggi dan gulanya nggak pindah ke daun tua yang mungkin angkanya cuma 6 Brix, fix Anda punya masalah transportasi. Gula terjebak artinya boron absen. Dan kalau kita membandingkan konsentrasi boron antara daun termuda dan tertua, batas maksimal perbedaan yang kita cari itu cuma 10%. Kalau variasinya lebih dari 10%, itu bukti nyata kalau tanah Anda udah benar-benar stop menyuplai boron baru ke tanaman. Oke, bagian keempat, peran boron di tanah. Mari kita lihat apa yang terjadi di bawah permukaan. Di dalam tanah, boron ini kelakuannya agak susah ditebak. Beda sama mineral lain yang gampang nempel, boron ini sering banget muncul sebagai senyawa bermuatan netral yang disebut asam borat. Terus apa ngaruhnya? Karena muatannya netral, dia nggak bisa berpegangan ke partikel lempung di tanah Anda. Akibatnya, dia gampang banget hanyut atau tercuci oleh air. Dia benar-benar cuma bisa bergantung sama larutan tanah dan bahan organik. Untuk urusan angka, kalau Anda ngecek hasil uji tanah, idealnya kita pengen total boron itu ada di kisaran 50 parts per million. Kalau angkanya sampai jatuh di bawah 2 parts per million, yang sering banget kejadian di tanah berpasir atau rendah organik, wah, Anda harus siap-siap, karena itu lampu merah. Alam itu nuntut keseimbangan yang super ketat buat mineral satu ini.
Boron butuh air supaya bisa larut dan dihisap tanaman. Jadi, pas musim kemarau, suplai boron otomatis putus total. Tapi di sisi lain, kalau hujan lagi lebat-lebatnya atau irigasi kelebihan, boron bakal langsung tercuci dan hanyut jauh ke lapisan tanah bawah. Air kurang itu masalah, air kebanyakan juga malah bikin hilang. Serba salah kan? Jadi, gimana cara kita mengatasinya? Kita masuk ke bagian kelima. Manajemen boron secara regeneratif. Kalau kita bicara soal solusi, kita harus bisa ngebedain antara perbaikan jangka pendek dan strategi jangka panjang. Semprotan daun atau foliar spray itu emang bagus, ibarat plester luka yang instan buat mindahin gula hari ini. Tapi ingat, karena boron nggak mobile, semprotan ini cuma ngebantu daun yang kena semprot aja. Begitu daun baru tumbuh, dia bakal kekurangan lagi. Petani yang cerdas tahu kalau solusi permanennya cuma satu, bangun bahan organik tanah Anda. Bahan organik inilah yang bakal mengikat dan menahan si asam borat yang licin tadi untuk kebutuhan masa depan. Kalau situasinya maksa Anda buat mengaplikasikan boron langsung, Anda harus lakuin dengan aman. Selalu ya, ini penting banget, selalu campur boron dengan asam humat atau fulvat. Kenapa? Biar boron punya molekul karbon buat pegangan dan nggak langsung hilang ke bawah air. Anda juga bisa pakai butiran humat yang diperkaya boron. Satu lagi, hati-hati kalau nanam sereal kayak gandum karena mereka gampang keracunan boron. Tapi uniknya, kalau keracunan itu terjadi, Anda tinggal menyeimbangkannya pakai aplikasi kalsium. Pada akhirnya, agrikultur regeneratif mengajarkan kita satu filosofi yang indah. Dengan merawat kesehatan tanaman secara perlahan dan terus membangun bahan organik tanah, kita sebenarnya sedang menciptakan sebuah lingkungan alami. Lingkungan inilah yang nantinya akan menjaga, menahan, dan melepaskan nutrisi, bahkan nutrisi sebandel boron dalam sebuah harmoni yang benar-benar sempurna. Sebagai penutup pemaparan kita hari ini, saya ingin Anda merenungkan satu hal. Apakah selama ini Anda cuma sekedar ngasih makan daun untuk nyelesain masalah hari ini, atau Anda benar-benar sedang membangun warisan abadi untuk tanah Anda? Pikirkan gimana Anda bisa pakai wawasan ini untuk ningkatin manajemen lahan Anda ke level berikutnya. Terus amati, terus belajar, dan kalau perlu, cari konsultasi mendalam buat mentransformasi lahan Anda. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.